cek. Deh. Oke, ya, cek. Ya, perkenalkan nama saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang Yusuf Hutapea. Lebih lengkapnya Yusuf Effendi Hutapea. Bisa satu-satu, Yusuf doang, Effendi doang, atau Hutapea doang nggak apa-apa. Atau panggil Hey juga saya juga nyaut gitu ya. Ya, saya dari suku Batak ya, Bapak Ibu. Dari kecil sudah Kristen gitu ya. Tapi yang saya mau saksikan pagi hari ini bagaimana saya mendapatkan pertolongan Tuhan ya, lewat kebaikan Tuhan memberikan kekuatan kepada saya menggumuli pakai seragam. Iya, tepatnya 2019 bulan November Bapak Ibu saya menderita cancer nasofaring. Permulaan itu ada sejenis kelereng ya, besarnya seperti kelereng di leher kanan. Lalu saya periksa ke puskesmas, ternyata harus naik pemeriksaan sampai ke rumah sakit Mitra di daerah tempat kami tinggal ya, di daerah Kalideres. Nah ternyata dari dokter THT yang memeriksa saat itu menyatakan kanker nasofaring. Besarnya sudah mulai dari kelereng naik lagi. Tapi di 2019 November itu saya patahkan, biasalah namanya anak Tuhan ya, main patah-patahkan aja lah, nggak percaya gitu ya, itu sesuatu yang kita nggak imanin itu terjadi, kita buang lah dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu iman yang mungkin dari kecil saya pupuk, bahkan saya di full gospel ya, saya selalu punya moto itu be strong in the Lord gitu ya. Efesus 6. Nah, saya rasa itu bukan nasofaring, bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan atau besar gitu ya. Saya anggap itu angin lalu. Walaupun keluarga besar saya sudah ketar-ketir, wah itu ada yang bilang itu hitung hari itu, wah berat itu. Tapi saya selalu kuat, saya bilang enggak. Karena saya juga mantan ex-CP ya, Chief Chapter President. Saya pikir saya nggak mau itu terjadi pada saya. Dan kemudian 2019 itu sebelum COVID, saya hanya menjalani pengobatan alternatif, Bapak Ibu. Ya mungkin ada beberapa alternatif ya, tabib ya di Banten, atau teman full gospel ada yang jualan kayu bajakah gitu ya. Dari Kalimantan saya harus merogoh kocek, saya beli ya sekitar 600.000 saat itu, satu paket untuk 3 bulan minum. Saya minum tehnya itu 2 kali 1 hari, pagi dan malam. Singkat kata, ternyata terus saya jalani itu selama kurang lebih 1 tahun. Selama 2020 saya nggak pernah namanya mengikuti medis, karena saya sudah takut pada saat saya dikenakan divonis dokter nasofaring. Tapi Bapak Ibu, pengobatan alternatif yang saya jalani ternyata nggak semulus gitu ya. Tadinya sejenis kelereng, akhirnya bertambah besar. Dan nah ini foto saya waktu sebelum ke medis ya. Hasil dari alternatif yang saya jalani, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bisa sehat ya dari alternatif, tapi ini saya jalanin malah tambah parah, jadi sebesar buah melon. Wah, ini nasofaring itu Bapak Ibu itu adanya di hidung sebelah kanan. Setelah saya melakukan endoskopi oleh dokter, THT-nya ternyata itu menjulur sampai ke kuping, dan kelenjar getah bening saya membesar sampai saya kalau ngomong feedback kembali lagi ke saya gitu. Jadi saya nggak bisa dengar saat ini full dengar gitu ya, normal, saya feedback. Dan itu terjadi terus berlarut-larut.
Akhirnya saya menyerah. Nah saya menyerah itu, give up juga akhirnya. Saya give upnya bukannya give up ya seperti apa ya Bapak Ibu, tapi saya give up udah. Saya harus menjalani yang namanya medis gitu. Saya jalanin medis, tepatnya 2021 bulan Maret, saya sudah mulai biopsi nih teman-teman. Bapak Ibu ya, saya biopsi ternyata sudah besar. Nah ini yang botak itu udah kemo tuh, kemoterapi yang kedua. Jadi tadi rambutnya gondrong, lurus gitu, sekarang udah botak full. Dan itu bener-bener, nah ini perjalanan waktu itu botaknya mulai pelan-pelan, rambut itu habis Bapak Ibu. Udah habis sampai botak. Nah ini menjalani yang namanya sinar, karena saya harus menjalani kemoterapi itu 6 kali. 6 kali harus nginep, per kemo itu 1 kali itu nginep 3 hari di Darmais Bapak Ibu. Karena di Mitra itu sangat-sangat menyerah kalau untuk kemoterapi. Akhirnya saya dilimpahkan ke Darmais, saya menjalani kemoterapi setiap 3 minggu sekali. Nah ini istri saya yang selalu nemenin saya. Anak saya 2, nah ini anak saya 2, karena bapaknya pelontos, yaudah ikut-ikutan pelontos lah gitu ya, men-support saya gitu. Jadi kebetulan anak saya saat yang paling besar SMA kelas 3, yang kecil 1 SMP. Dan mereka mau support saya Bapak Ibu. Karena keluarga itu memang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita terkadang, karena kalau saya pernah dapat dari Pastor AM gitu ya, keluarga adalah lembaga yang dibuat oleh Tuhan. Nah keluarga adalah mensupport saya gitu. Hingga saya sampai terus kuat jalanin kemoterapi sampai 6 kali. Nah 6 kali itu setelah selesainya bulan Desember tahun 2021. Tapi tadi saya flashback sedikit, saya sebelum kemoterapi itu saya dinyatakan oleh THT-nya Darmais, saya stadium 4 Bapak Ibu. Karena saya penasaran, stadium saya berapa gitu. Tadinya kecil kok jadi gede gitu, ya apa nih? Ternyata stadium udah 4, walaupun gak dibilang levelnya, kan ada level berapa dari stadium 4 itu. Nah di situ saya udah mulai down, dari 80 kilo beratnya sampai turun ke 50 kilo Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, teman-teman dari Tomang, Citra Garden terus mensupport saya. Akhirnya saya terus kuat, kenapa saya harus menyerah gitu ya. Menyerah dalam arti mungkin saya udah tinggalkan dulu alternatif, saya lari ke medis. Dan puji Tuhan terus, walaupun botak begini gitu ya, walaupun gundul pelontos seperti ini, saya jalanin terus hingga di bulan Desember 2021 saya selesai kemoterapi yang ke-6. Sepertinya Bapak Ibu saya sudah senang nih, udah mulai agak naik nih. Waktu itu timbangan sampai 60 lagi. Saya pikir saya udah bersuka cita. Ternyata kata dokter THT-nya saya harus menjalani radioterapi atau sinar radiasi yang tadi ada di foto itu, yang dalam bundaran itu. Saya harus menjalani itu selama 33 kali radiasi ya, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Saya nggak kasih fotonya ke Mas Heri karena ada beberapa luka di leher saya dan itu sangat menjijikan gitu ya. Karena luka bakar. Mungkin teman atau keluarga yang sudah pernah melakukan radiasi, saya jalani itu selama 33 kali, setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Saya harus jalanin itu dengan sambil bekerja gitu. Karena saya bekerja sebagai seorang karyawan, saya delivery ya, dari perusahaan trading. Saya delivery beberapa yang harus saya antar. Nah kalau saya nggak bekerja ya saya no pay gitu ya. Jadi perusahaan ya udah, kalau kamu nggak kerja kamu fokus ke pengobatan ya udah, tanpa ada income. Akhirnya nol sama sekali ya. Istri 3 kerja ya, cuman puji Tuhannya ya ada beberapa hamba Tuhan yang membantu lah, terutama dari Tomang chapter juga dari Citra. Itulah yang membuat saya terus disupport pengobatan saya, menjalani pengobatan saya, walaupun saya Bapak Ibu saya tidak membayar pengobatan Darmais ini, karena kalau dihitung-hitung pengobatannya itu dari kemonya itu sekitar
35 juta paket kemo. Paling murah itu dibanding dengan Cipto. Terus sinar radioterapinya sekitar 20 jutaan. Itu saya tidak bayar karena saya masuk dalam kategori BPJS kelas 3. Hanya kehidupan saya di sana gitu ya, tanggungan istri saya harus share bed gitu ya, karena bednya lumayan gede ya di sana. Saya harus share sama bed sama istri, karena lumayan bolak-balik terus tiap 3 minggu sekali, 3 hari nginep. Nah ini sudah mulai turun Bapak Ibu, terus sampai radioterapi ini berjalan 33 kali. Pas sudah 10 kali terakhir itu saya drop, saya nggak kuat lagi naik motor, saya nggak kuat lagi bekerja, saya harus menggunakan mobil online Bapak Ibu. Mobil online, saya harus PP Darmais, cuman 10 menit sinarnya, tapi efeknya itu luar biasa. Bisa kita lemes, nggak kuat sama sekali makan pun nggak bisa. Dan di tengah-tengah pengobatan pun saya harus kena delta ya. Kena delta selama 3 bulan saya stop, nggak bisa pengobatan karena Darmais menolak pengobatan yang pasiennya terkena COVID gitu. Kalau dia nggak mau resiko. Akhirnya saya di rumah, nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan kegiatan, makan pun tidak bisa, maaf kata BAB pun, POF pun nggak bisa gitu. Itu pala udah piko bunuh pun udah nggak kuat lagi dah. Sampai istri saya mengira saya akan di end gitu. Wah, karena udah benar-benar nggak bisa makan Bapak Ibu. Saya udah nggak bisa makan, saya udah nggak bisa beraktivitas. One day saya pasti balik, pasti check out nih. Tapi saya percaya kembali lagi moto full gospel selalu ada sama saya. Dan juga kepada Bapak Ibu ya, be strong in the Lord gitu ya. Tetap kuat dalam Tuhan, apapun yang terjadi pasti pencobaan itu adalah pencobaan biasa gitu ya. Di 10:13 itu ya, Korintus. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu. Terus berlanjut terus sampai saya Januari tanggal 11 2022 ini saya selesai 33 kali sinar dengan ditandai ada 1 absensi itu ya, dari dokternya. Dan akhirnya saya selesai, saya harus puji Tuhan. Nah ini video saya yang lama sama yang baru, ini sekarang yang baru nih. Nah ini yang dulu waktu kemo, nah 2 Korintus 5 ayat 17 gitu ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di bulan April tahun ini, tepatnya tanggal 19, saya sudah menjalani vaksinasi yang kedua dan lengkap. Akhirnya saya menjalani MRI dengan hasil yang oleh THT mengatakan saya dinyatakan bersih dari nasofaring Bapak Ibu. Dan itu membuat saya makin semangat untuk hidup. Jangan sampai kita menyerah, karena kita percaya pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita yang mau berserah kepadanya gitu. Satu kesimpulan bahwa jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Muka saya nggak seperti ini Bapak Ibu, mungkin ada dari foto-fotonya itu muka saya berbeda sekali. Dan teman saya pun dari Citra mengira Bapak siapa katanya gitu. Saya bertemu dengan teman lama saya dia nggak kenal saya, dan saya kaget loh. Nah, ayat ini saya dapat. Ternyata ini bukan Yusuf yang lama nih, ini Yusuf yang baru nih. Nah itu mungkin saksian saya Pak Bambang, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kiranya tetap kuat dalam Tuhan dan tetap kuat dalam kasih kuasa-Nya. Terima kasih, Tuhan berkati.